Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan atas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tema yang kami angkat setiap Ahad atau setiap akhir pekan tentu dekat dengan keseharian. Seperti juga tema yang akan kami angkat kali ini, yaitu mengenai menjadi orang arif. Saat ini jika kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang memiliki ilmu yang kesannya banyak, tetapi dia tidak bisa arif dalam menyikapi perbedaan. Kadangkala jadi satu pertanyaan, apa sih sebenarnya definisi dari menjadi manusia yang arif? Ibnu Athaillah mengatakan, jika kita di dalam menghadapi persoalan kita masih menyalahkan orang lain, berarti kita masih perlu belajar. Tapi jika kita dalam menyikapi satu persoalan kita sudah menyalahkan diri kita sendiri, berarti kita sedang belajar. Dan pada saat kita menghadapi permasalahan, kita tidak menyalahkan orang lain dan kita tidak bangga terhadap diri kita sendiri, berarti kita sudah selesai belajar. Menjadi orang yang arif itu, dia bukan orang yang menunjukkan siapa dirinya, tetapi orang yang diam-diam menyelesaikan persoalan secara tahap demi tahap. Nah, sekarang kita akan lebih bahas lebih dalam lagi, tentunya bersama dengan guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, yang sudah hadir bersama kita. Prof, saat ini umat sedang bingung ini, Prof. Banyak pernyataan-pernyataan dari orang yang kita anggap alim dalam artian berilmu ya, Prof ya. Orang-orang yang kita anggap berilmu bukannya menciptakan kedamaian, tapi malah membuat keresahan. Nah, apa korelasinya antara ilmu yang dimiliki dengan
kemanfaatannya untuk umat dalam rangka untuk menyikapi perbedaan gitu. Kadang-kala ada orang mengatakan ilmu itu nggak ada hubungannya dengan arif gitu. Orang arif belum tentu berilmu, tapi ada lagi yang mengatakan bahwa orang arif itu harus berilmu kok. saya kan dari kacamata awam ya, Prof ya. Mohon pencerahannya, Prof. Silakan, Prof. Silakan. Ya, baik. Fadhal, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada hari yang sangat berkah ini dalam membicarakan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menjadi orang arif. Adinda David tadi, ya saya anggap itu luar biasa ya, statement awalnya itu mengantarkan kita kepada sebuah kondisi seperti sekarang ini ya. Ternyata bukan jaminan bahwa semakin banyak orang pintar, maka semakin damai, maka semakin makmur, maka semakin sejahtera masyarakat itu. Ternyata ada persyaratan plus di samping kepintaran dan keilmuan itu. Apa itu? Yaitu diistilahkan tadi dengan kearifan. Apa perbedaan antara arif dan pinter? Insya Allah semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab ya, pengetahuan yang diperoleh melalui olah nalar itu biasa disebut dengan ilmun. Pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin biasanya disebut dengan ma'rifah. Nah, kembali lagi bahwa apa yang dimaksud dengan kearifan dikaitkan dengan konteks masyarakat kita sekarang ini. Tentu bangsa yang besar ialah bangsa yang bisa mengorbitkan bangsanya sendiri, bangsa yang bisa melupakan kepentingan subjektivitasnya sendiri untuk meraih sebuah tujuan yang lebih besar. Bangsa yang menenggelamkan ego-egonya demi untuk suatu tujuan kolektif yang lebih besar. Nah, orang yang seperti ini adalah orang arif. Ya, kalau hanya mementingkan egonya, aku yang paling pintar kok, kenapa bukan aku yang dipilih? Akhirnya dia bikin situasi menjadi keruh dan seterusnya, sehingga energi kita itu tersedot oleh sesuatu yang tidak perlu. Nah, orang arif itu berusaha menghemat energi dengan hasil yang lebih maksimum. Nah, ini bedanya. Jadi para pemirsa, bangsa kita ini sebetulnya harus lebih banyak orang arifnya. Founding fathers kita, para pendiri bangsa, itu dipenuhi orang-orang arif. Saya ingin berikan satu contoh. Bagaimana mungkin ya Indonesia yang sedemikian majmuk itu bisa menciptakan suatu kata sepakat. Merdeka, ya. Bagaimana mungkin satu bangsa Indonesia sedemikian luasnya ini bisa meneriakkan yel-yel, ya, Bhinneka Tunggal Ika? Bagaimana mungkin suatu bangsa yang seperti Indonesia ini bisa mengedepankan kebersamaan kolektif, ya? Dan yang paling menarik ya untuk kita umat Islam, bagaimana mungkin, dan ini susah dilakukan oleh negara-negara Muslim mayoritas yang lain. Ada tadinya Piagam Jakarta, tapi karena ada sekelompok kecil dari masyarakat kita, tapi juga warga negara Indonesia, agak sedikit keberatan. Boleh nggak ada istilah lain, kita tidak menggunakan Piagam Jakarta, karena itu terkesan sedikit lebih eksklusif kepada keislamannya, padahal kami juga adalah warga bangsa. Apa respon para orang pintar kita, para ulama kita pada waktu itu, tanpa ada beban apapun? Dalam tempo yang sangat singkat dan tanpa ada perdebatan yang berkepanjangan, langsung disetujui, digantilah ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu contoh bahwa betapa arifnya para pencipta negara kita dulu itu. Saya ingin membandingkan kondisi kita di akhir-akhir ini, dan juga mungkin bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tempat lain ya. Ada sebuah fenomena perkembangan dunia keilmuan yang mungkin perlu kita kritisi bersama ya. Ada kecenderungan anak-anak kita, mungkin juga dalam lingkungan keluarga kita itu,
makin pintar makin kurang ngajar. Ya. Ya, jujur ini saya ingin memberikan penilaian. What's wrong? Apa yang salah dalam dunia keilmuan kita? Mestinya kan orang itu makin pinter, ya makin tawadu. Seperti padi, ya kan? Falsafah padi itu kan makin berisi itu kan makin tunduk. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau ada padi yang tidak berisi itu mendongak seperti ini. Nah, persoalannya adalah apakah ilmuannya itu yang salah atau masyarakatnya pun juga ikut mendukung hal itu kan. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang sangat valid secara intelektual tapi kok enggak diterima masyarakat. Ada orang yang tidak terlalu valid secara intelektual, justru itu yang laku dalam masyarakat. Jadi bagaimana mendefinisikan sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, kebajikan, kearifan, ya ini yang perlu kita kritisi bersama ya. Mestinya apa yang paling valid secara intelektual itu juga yang diterima luas oleh masyarakat kita. Jangan dibalik. Mari kita menjadi orang arif. Orang arif itu bijaksana, orang arif itu berani mengorbankan pendapat pribadinya sendiri demi untuk mencapai suatu pendapat kolektif yang mungkin memang itu yang terbaik untuk bangsa kita. Nah, inilah yang membedakan antara arif dan orang pintar. Sedapat mungkin semua orang pintar itu arif dan ya harus juga orang arif itu juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Saya kok sangat yakin kalau berbanding lurus antara kearifan dan kepintaran, bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Saya kira kita akan lanjutkan sebentar. Ya. Baik. Terima kasih banyak Prof. Kita akan bahas lagi tentang korelasi antara keilmuan dan orang arif. Terus bagaimana juga antara arif dan bijaksana. Hanya di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Mari kita jangan menjadi hanya pintar tapi tanpa kearifan. Arif dan pintar itu adalah yang menjanjikan ke depan untuk bangsa Indonesia. Ya, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung dalam program Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Menjadi orang arif dan orang berilmu ini jadi pilihan bagi kita. Banyak orang yang berilmu, ya berarti orang pintar, tapi dengan kepintarannya malah minterin orang lain, kalau bahasanya gitu. Nah, sedangkan orang yang arif dengan ilmunya, dia menjadikan keilmuan itu bermanfaat bagi orang banyak, kadangkala dia harus meredam egonya untuk kemaslahatan bersama. Nah, untuk memperdalam bahasan ini, Profesor Nazaruddin Umar sudah siap dengan kelanjutannya nih. Silakan Prof. Iya, luar biasa ya. Topik kita ini sangat penting loh Bapak Ibu sekalian para pemirsa ya. Itulah sebabnya mungkin ya, mengapa Al-Quran itu yang paling pertama Allah turunkan itu ialah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbik. Itu kan mengorder kearifan ya. Jadi Al-Quran itu mengajak kita untuk mencetak orang-orang arifnya lebih banyak. Buktinya apa? Perintahnya itu Iqra tapi dengan syarat bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik ya. Itu akan melahirkan monster. Iqra, bacalah. Tapi kalau hanya mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tidak ada Tuhannya yang bisa mengendalikan ilmu itu. Tidak ada values-nya, tidak ada spiritual values-nya yang mengendalikan ilmu itu, maka ilmu itu apa ya? Ilmu itu biasa seperti nuklir ya kan. Nah, ilmu pengetahuan itu kalau tidak beragama itu sangat dahsyat. Sangat berbahaya. Ilmunya digunakan untuk menipu masyarakat. Ilmunya digunakan untuk menggulingkan orang-orang yang benar dan mengorbitkan orang-orang yang nggak benar. Jadi ilmu itu bisa membolak-balikkan kenyataan. Tapi kita sangat yakin kearifan insya Allah tidak akan melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ada Tuhan yang mengontrol. Artinya ada values-nya, ada nilai-nilai spiritual yang mengontrol. Makanya itu Iqra bismi rabbik. Jangan ikra melulu. Perintah untuk berilmu tanpa ada Tuhan. Tentu juga sebaliknya. Jangan bismi rabbik melulu, zikir melulu, tapi nggak ada ikra'nya. Itu lumpuh juga.
Jadi kombinasi antara Iqra dan Bismi Rabbik itu artinya apa? Kita perlu menjadi ilmuwan yang arif. Ya, harus ada nilai yang mengontrol keilmuan itu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu luar biasa ya. Founding Fathers kita itu menancapkan falsafah negara Pancasila dan UUD 45 itu sangat dahsyat. Maka itu negara-negara manapun termasuk negara muslim banyak sekali yang pingin sekali belajar stabilitas Indonesia dengan dibawa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Meskipun kita mayoritas mutlak Islam, tapi kita tidak mengatakan negara Islam. Kenapa? Bagi kita, bagi founding fathers kita, bukan simbolisme yang sangat penting, tetapi the substance di balik simbol itu yang amat penting. Yang paling penting, implementasi masyarakat keislaman itu bisa terwujud. Apa artinya sebuah simbol kita pertahankan, tapi tidak bisa terimplementasi nilai-nilai substansi keislaman itu. Nah, mana yang kita pentingkan? Simbolnya atau substansi yang mendarat di dalam masyarakat kita. Bagi Indonesia, yang paling penting adalah kita seperti sekarang ini. Mohon maaf kalau saya katakan, coba kita lihat negara-negara lain yang menggunakan negara Islam itu kan justru bermasalah satu persatu. Nah, tentu bukan menonjolkan apa yang terjadi negatif di dalam suatu masyarakat tertentu. Kita pun juga banyak kelemahannya. Tetapi dengan falsafah bangsa yang teruji dalam sejarah kita ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, itu adalah betul-betul memberikan peluang kepada ajaran-ajaran Islam untuk hidup di dalam bumi bangsa Indonesia ini. Bukan saja Islam, tapi juga agama lain pun juga merasa bahwa kami tidak mendapatkan halangan apapun untuk menjalankan kebebasan beragama kami. Berarti kalau semua umat beragama merasakan kami tidak mendapatkan halangan negara untuk melakukan kegiatan keagamaan kami, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Karena itu para pemirsa, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Apalagi yang kita akan cari? Karena itu saya ingin menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, mari kita istiqamah, mari kita konsisten. Insya Allah, ya saya sering mengatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebetulnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kita bersyukur bahwa punya bangsa Indonesia dengan filosofi bangsanya seperti yang kita katakan tadi, founding fathers kita perlu berterima kasih kepadanya. Maka itu saya ingin menutup bahwa mari kita jangan menjadi hanya pintar tapi tanpa kearifan. Arif dan pintar itu adalah yang menjanjikan ke depan untuk bangsa Indonesia. Baik. Saya kira inilah para pemirsa, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silakan Dok. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Pembahasan mengenai menjadi manusia arif ini sebenarnya nggak bisa sebentar, mesti lebih banyak lagi. Tapi Prof jelaskan dengan singkat. Kira-kira Prof dari bahasan tadi, apa yang bisa kita simpulkan Prof dari tema kita menjadi manusia arif? Yang pertama kita harus merawat dan memelihara tradisi bangsa kita ini yang menjunjung tinggi kearifan itu. Ya. Ada namanya kearifan lokal, ada kearifan universal. Pokoknya yang namanya kearifan itu konotasinya lebih banyak kepada hal yang positif. Ya. Jarang berkonotasi negatif. Yang kedua, ya tentu kita juga harus memelihara ya kurikulumnya, tetap harus konsisten. Kemudian juga persepakatan nasional kita itu tetap harus juga dipegang bersama. Tidak boleh mengedepankan ego-ego dan seterusnya. Yang jelas bangsa kita menanti pemimpin-pemimpin yang arif untuk mengembangkan Indonesia yang bernuansa masa depan. Ya. Kita sangat bersyukur selalu ditakdirkan memiliki kepala negara dan pemimpin-pemimpin yang dengan segala kelemahannya tetapi mampu mempertahankan Indonesia yang seperti sekarang. Indonesia. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmunya yang bermanfaat hari ini. Dan tadi juga pemirsa ada juga beberapa catatan dari Profesor di segmen pertama bahwa menjadi orang arif itu adalah orang yang berilmu. Ya. Orang berilmu belum tentu orang arif. Dan yang kedua tadi yang menjadi catatan tadi bahwa pada saat kita mendidik anak kita berdasarkan tadi dari Al-Quran, Iqra, bacalah, harus seimbang antara kecerdasan kognitif
dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Karena pada saat spiritual kita sudah meningkat, insya Allah emosional kita pun akan terlatih melalui ritual-ritual ibadah yang dijalankan. Dan yang ketiga tadi menyadari bahwa Indonesia ini adalah majemuk. Kita harus menjaga Indonesia menjadi bangsa yang arif dan memelihara kearifan lokal, dan kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas, kita terus menjaga ukhuwah watoniyah seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi. Terima kasih banyak Prof ilmunya. Prof izinkan saya sebelumnya untuk minum kopi ya Prof. Ayo Prof, silakan Prof. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis dan emas. Terima kasih. Khazanah Islam akan segera kembali. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Saat lagi kita akan bersama-sama dengan Habib Jindan. Jadi tetaplah di Khazanah Islam. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Tuhan kami, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Tuhan kami, Ya Rabbi. Segala puji hanya padamu Allah, Tuhan bagi semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Orang kalau ilmunya sempit, maka otomatis amalannya sempit, terbatas. Taunya amalan yang boleh gini doang. Sebab ilmunya sempit, jadi amalannya dia juga sempit. Ketika amalan dia sempit, hatinya juga sempit. Sekarang kita tidak resah karena tidak ada orang pintar atau alim, karena setiap hari lahir puluhan doktor dan profesor. Namun yang mencemaskan kita ialah semakin langkanya orang arif. Sama halnya, kita tidak perlu resah dengan kurangnya politisi, tetapi yang mencemaskan kita berkurangnya negarawan. Kita juga tidak perlu khawatir kekurangan ilmuwan, tetapi yang mencemaskan kita semakin berkurangnya alim ulama. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, tetapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Ya alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Sekarang saatnya kita mendengarkan pembahasan lebih dalam lagi sesuai dengan tema kita, yaitu jadilah orang arif ya, bersama dengan Habib Jindan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Habib Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, menjadi seorang yang arif ini tidak mudah, apalagi di dalam bermasyarakat. Sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang arif di tengah kemajemukan? Gimana nih Habib? Gak gampang. Masya Allah. Apa nih Habib, silakan. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami jadikan kalian berbeda-beda. Beda-beda, gendernya berbeda, laki dan perempuan. Dan itu bukan masalah.
syu'ub wa qabail, berbangsa-bangsa yang berbeda, warga negara yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan itu bukan masalah. Bukan masalah. Dalam perbedaan tersebut adalah hikmah Allah, mengandung kebaikan dan hikmah dari Allah Ta'ala. Tujuannya kita beda, biar kenapa? Nah, di sini kita dituntut untuk bersikap arif, bersikap penuh hikmah, bersikap sesuai sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil sikap perbedaan tersebut li ta'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling memaklumi, untuk saling pengertian, untuk saling berbagi ma'ruf dan kebaikan, li ta'arafu. Berbeda dalam urusan duniawi, berbeda bahkan kita dalam Islam ini sendiri juga ada perbedaan mazhab. Perbedaan mazhab ini kaitannya urusan agama, urusan akhirat. Beda, enggak masalah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di antara umatku adalah rahmat. Beda antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Ahmad bin Hanbal muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik. Tetapi yang ngasih izin Syafi'i untuk berfatwa adalah gurunya sendiri. Untuk fatwanya Syafi'i beda jauh dengan fatwanya Imam Malik, sehingga pendapat Syafi'i menjadi mazhab tersendiri. Muridnya Syafi'i ada banyak, namun di antara muridnya yang pendapatnya paling banyak beda dengan Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sehingga ajaran dia menjadi mazhab sendiri. Cuma itu nggak jadi masalah. Syafi'i nggak bilang, bin Hanbal kamu murid murtad, atau Maliki bilang ke Syafi'i kamu murid murtad. Tidak, semuanya saling menghargai. Bahkan Syafi'i memperlakukan muridnya Ahmad bin Hanbal bagaikan orang besar, ulama yang dihormati, yang dihargai oleh Imam Syafi'i. Padahal ini murid seperti anak beliau sendiri. Subhanallah. Sebagaimana dari ucapan ini, perbedaan dalam urusan cara sholat, cara puasa, dalam urusan furu', urusan agama. Beda, it's okay, nggak jadi masalah. Nah terus kenapa kalau beda urusan dunia jadi dipermasalahkan? Harusnya kan lebih longgar lagi perbedaan urusan duniawi. Sebab beda urusan duniawi itu pertentangan gara-gara urusan dunia terlalu remeh untuk bikin orang saling putus hubungan, saling benci. Saling dengki. Dunia yang nggak seberharga itulah hingga kita ngotorin hati kita. Nggak sepadan, nilai dunia seisinya nggak sepadan hingga kita ngotorin hati kita, saling dengki, saling membenci, saling mencaci, ngatain orang hingga kita ninggalin satu sunnah Nabi cuma gara-gara dunia. Ya nggak gitu-gitu amat. Boleh cari dunia silahkan, tapi jangan gara-gara perbedaan duniawi dianggap maaf beda partai seperti beda agama, beda calon, berarti beda Tuhan. Ini bukan kekanak-kanakan, ini apa namanya, tidak manusiawi. Ini akal, bukan akalnya manusia purba yang kayak begini. Bukan kita bilang kampungan, ini akal primitif manusia purba, akal jahiliyah. Maaf Habib, ada kaitannya nggak Habib? Saya ingat ada salah satu di kitab Al-Hikam dikatakan, Ibnu Athaillah kalau tidak salah, mana yang kau pilih sebagai sahabat atau gurumu, dia bilang, orang ilmu tapi tidak mampu menahan hawa nafsunya, atau orang bodoh tapi mampu menahan hawa nafsunya. Pertanyaannya, ilmu apa yang dimiliki orang yang dianggap bodoh ini sehingga dia bisa mampu menahan hawa nafsunya? Sebab ilmu yang banyak, tapi di situ ada setetes hawa nafsu. Setetes hawa nafsu, kata ulama, gutrah minal hawa tukhammij bahar minal ilm. Setetes hawa nafsu mengkontaminasi lautan ilmu, segentong ilmu jadi rusak satu kolab gara-gara satu tetes hawa nafsu. Masalahnya kita, ilmunya kita setetes, hawa nafsunya satu kolam. Sehingga yang rusak negeri, bangsa, masyarakat, dunia rusak gara-gara hal yang macam begini. Makanya ilmu banyak tapi hawa nafsu, ya akhirnya jadi dia pakai Al-Quran bukan untuk memuliakan Al-Quran, untuk menjual Al-Quran demi kepentingan pribadi dia. Ya, itu musibah yang sebenar-benarnya. Walidzalik
dulu Imam Ahmad bin Hasan bilang man daga ilmuh daga amaluh wa man daga amaluh daga sadruh. Orang kalau ilmunya sempit, maka otomatis amalannya sempit, terbatas. Taunya amalan yang boleh gini doang. Sebab ilmunya sempit, jadi amalannya dia juga sempit. Ketika amalan dia sempit, hatinya juga sempit. Nggak bisa nampung perbedaan. Kalau ada orang beda sama dia, wah ini sesat, ini kafir, ini nggak benar, begitu. Tapi ketika makin luas ilmunya, oh yang dilakukan orang ini ada, di kitab ini ada, pendapat ulama ini ada, dalam mazhab ini ada. Makin luas hatinya karena luasnya ilmu tersebut. Ini zaman sekarang zaman komentar. Anak TK bisa ngomentarin profesor. Iya. Dikiranya gratis, semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya itu dulu Allah yarham Buya Hamka. Sempat beliau ada melarang beberapa perkara. Oh ini nggak boleh tahlilan, ini nggak boleh maulid, ini dalam yang beliau lakukan itu. Kemudian di akhir hayatnya beliau melakukan. Dia buat haul buat orang tuanya, dia buat ini. Ditanya, Buya dulu katanya nggak boleh, kok Buya sekarang melakukan? Oh dulu Buya baru membaca sedikit kitab. Allah. Tapi sekarang Buya telah membaca banyak kitab. Ternyata ada dalilnya di sini dan di situ. Andaikan semua ulama kita punya insaf yang seperti ini, gentle, yang seperti Buya Hamka tersebut, itu ulama yang sejati. Rahimahullah. Rahmatul abrar. Allah, terima kasih banyak Habib. Memang kalau kita lihat bisa jadi diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita bahas di dalam kajian kali ini, yaitu menjadi orang yang arif. Tidak mudah menjadi orang yang arif, apalagi dengan keilmuan kita yang setetes tadi kata Habib. Kita berharap bisa mendapatkan pandangan yang luas. Terlebih jika kita juga dikuasai juga oleh hawa nafsu kita, merasa diri kita paling benar. Ya Allah. Kita akan membahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tetaplah di Khazanah Islam. Jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah taala, sejumlah tarikan nafas manusia. Nggak bisa kita memonopoli jalannya. Jalan surga nggak bisa kita monopoli. Sungguh orang yang demikian itu adalah orang yang akalnya sempit dan hatinya sempit dan amalannya sempit. Ya, menjadi orang arif itu tidak mudah. Mudah untuk dikatakan, tetapi begitu kita menjalankannya perlu ibaratnya kalau orang bilang kalau memakan itu perlu dikunyah-kunyah dulu. Untuk bisa benar-benar ini keputusan yang diambil adalah tepat. Habib, kita bahas lagi lebih dalam mengenai menjadi arif, Habib. Kadangkala menjadi arif ini kan tidak mudah, ya, Habib. Tidak mudah, kita tahu tapi tidak mudah. Nah, bagaimana Habib caranya kita untuk bisa menguasai diri kita, Habib, di tengah pembenaran yang muncul di dalam pemikiran dan setetes ilmu yang kita miliki ini, Habib. Sedangkan kita berkumpulnya sama orang-orang itu aja. Silakan. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu contoh yang luar biasa di dalam menyikapi perbedaan. Beliau bilang, tidaklah saya berjidal, adu argumentasi dengan ulama yang berbeda pendapat dengan saya. Ketika saya adu argumentasi dengan dia, melainkan saat kami berdebat, adu argumentasi, saya berharap agar Allah Ta'ala membimbing orang tersebut, agar dibantu, dikuatkan hujjahnya, dan saya berharap kebenaran datangnya dari lisan ulama tersebut, kata Imam Syafi'i. Jadi sejak awal sudah berharap, saya ingin kebenaran datangnya dari dia. Sudah membuka diri ya? Membuka diri untuk menerima. Tetapi memang ternyata hujjahnya Syafi'i lebih kuat. Allah. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, "A'rid 'anil jahilin." Berpaling dari hal-hal yang semacam ini. Imam Syafi'i bilang, ma jadalani 'alimun illa ghalabani. Wa ma jadalani jahil illa ma jadalani 'alimun illa ghalabtuh. Orang alim adu argumentasi dengan saya, selalunya saya mengungguli dia kalau dia alim. Sebab orang dulu insaf, gentle, mengakui hujjah dan dasar dalil yang kuat yang dikemukakan oleh Syafi'i. Tetapi kalau saya adu argumentasi dengan orang jahil, ya udah dia yang menang.
Soalnya bukan adu ilmu, adu nafsu. Saya nggak punya. Adu cacian saya nggak punya. Ya, menang dialah. Dia jagonya nyaci, dia jagonya. Begitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu arda. Sebab kita nggak bisa mengklaim yang paling benar saya. Anugerahnya Allah Ta'ala luas sekali. Fa inna faydha fadlihi fin nas jalla 'anit tagidi wal qiyasi turuguhu bi 'adadil anfasi wujuduhu jarin bi kulli hali. At-tariq al-musilah ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan yang menyampaikan hamba kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Banyak. Nggak bisa diklaim ini yang paling benar ini. Yang paling benar mau masuk surga lewat majelis saya. Lewat kajian saya, lewat channelnya saya, lewat partainya saya. Begitu. Kalau nggak lewat saya, neraka. Memang surga punya bapak moyangnya dia. Lah begitu. Demikian banyak jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah taala, sejumlah tarikan nafas manusia. Nggak bisa kita memonopoli jalan surga, nggak bisa kita monopoli. Sungguh orang yang demikian itu adalah orang yang akalnya sempit dan hatinya sempit dan amalannya sempit. Ya, baik. Apalagi di tengah kita hidup di Indonesia yang majemuk ya, Habib, tidak hanya beragama Islam, tetapi juga ada saudara-saudara kita beragama yang lain. Betul. Dan juga punya keyakinan yang lain. Banyak suku, bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk tadi dari sisi sesama Muslim. Nah, kalau yang berbeda keyakinan dengan kita atau saudara sebangsa kita itu bagaimana kita menyikapinya? Subhanallah, ketika Islam dibawa ke bumi Indonesia ini oleh orang-orang yang arif, alim, arif, bijaksana, penuh hikmah. Dari sejak awalnya Islam nggak ada konflik kita. Konflik baru belakangan ini aja. Iya, betul. Beberapa belas tahun terakhir, tapi dari dulu tidak ada konflik. Kita hidup akur, rukun. Subhanallah. Kalau kita lebaran, orang yang lain agama, mereka pun juga menghormati kita, membantu kita, nolong kita. Kita sholat di Istiqlal, nah itu parkirnya di mana? Iya, betul. Yang bikin Natalan di katedral, parkirnya di mana? Iya, betul. Sekarang udah ada terowongan lagi di bawah. Iya, artinya dari dulu kita nggak ada paksaan hal yang semacam itu. Arif Rasulullah di rumahnya ada pemuda Yahudi yang khidmah, bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya Rasul SAW. Yang jadi penunjuk jalan waktu Nabi hijrah adalah seorang musyrik juga. Subhanallah, tahu bagaimana menyikapi. Hingga beberapa teman-teman dakwah kita bilang, saya kalau melihat orang yang dakwahnya ekstrim, keras, mengkafirkan orang yang beda dengan dia, maka saya langsung bersyukur, alhamdulillah saya nggak kenal Islam dari dia. Kalau saya kenal Islam dari dia, saya nggak masuk Islam. Allah. Iya, betul. Begitu, untung yang kenalkan Islam ke sini adalah orang-orang yang arif dan bijaksana, para wali songo. Tapi kalau kita yang datang duluan sebelum wali songo, nggak ada orang yang tertarik dengan Islam. Astagfirullahaladzim. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya, Habib. Betul. Terima kasih banyak Habib ilmunya. Silakan Habib, bisa kembali lagi duduk. Menjadi Muslim itu indah ya, Habib. Alhamdulillah. Artinya kita menyikapi perbedaan sebagai rahmat, ya, menyikapi hal-hal yang ada sekitar kita harus dengan bijak gitu. Nah, cuman kadang-kala jangan latah. Jangan latah. Nah, ini orang sekarang banyak latah. Iya. Ada angin kanan ikut kanan, angin kiri ikut kiri, angin puting beliung. Nah, dia keder. Ya, kadang-kala, Habib, yang terjadi sekarang ini mungkin termasuk diri saya sendiri, Habib. Kita ini botol kosong, Habib. Tergantung siapa yang ngisi. Pada saat yang ngisi kita ngerasa beliau yang benar, pemikirannya begitu, ya kita rasa itu udah paling benar. Padahal sebenarnya tadi Habib bilang bahwa pintu Islam itu seperti banyaknya tarikan nafas. Banyak sekali ya, Habib, ya tadi ya. Gitu. Betul. Terus juga saat kalau ada orang tahu dirinya kosong, sehingga dia akan mengisi. Ada orang dirinya kosong, tapi dia ngerasa dirinya penuh. Allah. Itu kan bagaimana? Kapan dia nggak bakalan ngisi? Ngeri. Kemudian juga ketika dia merasa dirinya kosong, dia harus tahu ngisinya kemana. Nah. Jangan salah keran, jangan dikira setiap keran tuh udah bagus saja. Pastikan itu selangnya nyambung terus dengan bersanad, nggak keputus. Betul. Sampai ke Nabi Muhammad, dan yang udah kita punya dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyambung sanadnya, ilmunya, caranya, metodenya, pemahamannya nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan Indonesia gudangnya sanad. Allah. Ya, Habib, terima kasih banyak ilmunya pada kesempatan kali ini, dan buat kita semua pemirsa bisa kita
ambil bahwa hikmah dari pelajaran kita kali ini mengenai menjadi orang yang arif adalah kita harus memperbanyak wawasan keilmuan kita, ya. Kalau ilmu kita sedikit, maka pandangan kita akan sempit. Dengan banyak ilmu kita, khususnya dalam pemahaman keagamaan kita, memaknai Al-Quran dan juga ilmu-ilmu lainnya, yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat, akan memperluas wawasan kehidupan kita sehingga kita bisa memaknai perbedaan sebagai rahmat. Yang kedua adalah kita mencoba untuk menguasai hawa nafsu di dalam diri kita, sehingga akhirnya tidak muncul kita sebagai orang yang merasa diri kita paling benar, ya. Dan ingat tadi dikatakan oleh Habib bahwa pintu masuk Islam itu sebanyak tarikan nafas. Ya, menuju Allah. Jalan menuju Allah itu sejumlah nafas manusia. Sejumlah nafas manusia begitu banyak. Jadi kita jangan terlalu cepat mengklaim bahwa diri kita paling benar, ya. Insya Allah dengan kita menjaga itu kita akan menjadi orang yang arif. Dan yang ketiga adalah kita menjaga ukhuwah, ya. Ukhuwah kita sesama saudara kita, sesama muslim dan juga sesama bangsa dan juga sebagai umat manusia. Insya Allah jika itu kita jaga, kita akan menjadi manusia yang arif di dalam memaknai perbedaan dalam kehidupan kita. Habib, sebelum kita tutup, izinkan saya minum kopi dulu ya, Habib, ya. Bismillah. Ayo Habib, kita minum kopi. Alhamdulillah. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Bungkusnya jangan dibuang ya pemirsa, karena Anda berkesempatan untuk mendapatkan umroh gratis dan emas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Masya Allah. Wahai manusia, jika dirimu menggoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, kepada Allah yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang atas keagungan Tuhan, betapa maha besarnya pencipta semesta alam raya. Metro TV